位是来参加小姐。好好聊聊。喂，你怎么说话呢？云，是秦家。是你激怒了北天。有恃无恐，还交代休想离开。二位是来参加小姐。吹牛，我们姐妹好久没见。 Halo guys, bagaimana kabar kalian hari ini? Mudah-mudahan tetap semangat, sehat jiwa raga. Bertemu kembali bersama Lengkom Mupi di pembahasan alur cerita Donghua yang berjudul Alchemy Supreme atau Dandao Jijun episode ke-49 is back lagi. Seperti biasa buat kalian yang belum subrek, bantu tolong subrek dulu dan nyalakan loncengnya. Biar gak ketinggalan lagi update terbaru dari channel Lengkom Mupi. Playlist untuk Donghua ini juga sudah tersedia. Jadi jika kalian masih bingung belum nonton episode sebelumnya, silahkan dibuka saja playlistnya. Dan jika ada notifikasi melayang-layang di layar kaca Anda dari Lengkom Mupi, harap buka dengan rasa hati ikhlas. Kalau sudah seperti itu, tak perlu malas-malas, langsung saja kita digas. Scene awal ini yang mana melanjutkan cerita episode sebelumnya yang pada kesempatan itu Su Beitian mengajak sang kakak Qing Lian untuk menghadiri undangan dari si Nona Xianlu. Dan kelihatan kali ini Su Beitian yang dicegat oleh sang penjaga istana Qin. Bahwasannya menurut dia apakah sang tuan muda Su Beitian datang ke tempat itu untuk melakukan perjamuan ulang tahun si Nona Xianlu. Kelihatan si penjaga istana Qin ini tidak mengetahui nama orang yang ada di depan matanya. Dan si penjaga kelihatan ia pun sedikit menanyakan apakah tuan muda yang ada di depan matanya adalah putra dari Su Longji atau tuan muda Su Beitian. Dan menurut Su Beitian benar saja bahwasannya dia adalah putra keluarga Su. Dan ia diminta oleh si Nona Xianlu untuk datang ke tempat itu untuk menghadiri pesta ulang tahun. Lalu si penjaga juga menginformasikan kepada Su Beitian bahwasannya si Nona Xianlu sedang merias wajahnya. Jadi sang penjaga memerintah kepada Su Beitian untuk beristirahat terlebih dahulu di taman istana Qin untuk sementara waktu. 二位是来参加，正在化妆。二位， Dan pada akhirnya Su Beitian pun masuk ditemani bersama si Nona cantik sang kakak Qing Lian. Dan sang kakak Qing Lian menanyakan kepada Su Beitian bahwasannya keluarga Qin sangatlah akrab bersama Su Beitian. Lalu menurut Su Beitian di episode-episode sebelumnya dia pernah menjual pil pemurnian jiwa kepada keluarga Qin. Jadi pastinya keluarga Qin berhutang budi kepada Su Beitian karena telah menyembuhkan luka Tuan Qin. Jadi menurut sang kakak Qing Lian, dia pun tidak menyangka bahwasannya keluarga Qin sangatlah berhutang budi pisan terhadap Su Beitian. Lalu menurut Su Beitian, sang adik dari Qing Lian sudah besar kali ini mah, sudah buluan. Jadi papilion harta karun juga ada di dalam kendali Su Beitian. Singkatnya cerita, mereka berdua pun yaitu Su Beitian dan Qing Lian sudah berada di taman istana kota Qin. Dan sudah kelihatan ya geng, di tempat tersebut orang-orang sudah mulai berkumpul dikarenakan sepertinya lagi untuk memulai dekorasi dan persiapan untuk pesta ulang tahun si Nona Xianlu. Qin， 漂亮了。 Kelihatan ruangan-ruangan sudah didekorasi nampak mulai memerah, artinya dekorasi sudah hampir selesai. Lalu tiba-tiba si Nona Muransi atau si tunangan Su Beitian langsung menghampiri kepada MC kita Su Beitian yang tampan dan juga si Nona Qing Lian. Kelihatan sang kakak Qing Lian langsung dipeluk dan disapa oleh si Nona Muransi. Qing Lian menanyakan kepada Muransi bahwasannya dia ada di tempat itu. Dan Qing Lian juga sudah merasakan bahwasannya tidak bertemu sudah lama dengan si Nona Muransi. Dan merasakan juga bahwasannya si Nona Muransi semakin cantik-cantik aja. Kelihatan si Nona Muransi juga sedikit memuji kecantikan sang kakak Qing Lian. Namun tiba-tiba ada salah satu tuan muda yang langsung menyuruhkan kepada mereka, dan si tuan muda itu bernama Qin Tianyun. Kelihatan Qin Tianyun menanyakan kepada Muransi apakah dua orang yang bersamanya itu adalah sahabatnya. 原来你在这里。未婚夫。
Namun menurut si Nona Muransi, dia langsung menjawab bahwasannya sang pemuda yang tampan adalah tunangan dia. Jadi semua orang yang ada di tempat itu langsung geram dan terkejut ya geng, dikarenakan Subaitian adalah tunangan Muransi. Lalu kelihatan Chin Tianyun dia juga merasakan bahwasannya bocah yang ada di depannya tidak pantas untuk menemani Nona Muransi. Sehingga para ajudan-ajudan dari Chin Tianyun menghampiri kepada Subaitian. Karena melihat Chin Tianyun menginformasikan bahwasanya orang seperti Subaitian dia dianggap jahat ya geng untuk si Nona Muransi. Lalu menurut si Nona Muransi, ia pun langsung sedikit melawan karena si tuan muda Chin Tianyun tidak berhak mengatur hidup si Nona Muransi. Hingga si tuan muda Chin Tianyun langsung kelihatan berbicara di depan Subaitian dan juga si Nona Muransi bahwasanya Chin Tianyun tidak mengatur kepada si Nona Muransi. Namun dia hanya menyarankan saja bahwasannya untuk mencari pasangan, carilah pasangan yang lebih baik dan lebih tampan. Dan memilih yang begitu kuat tentunya. Dikarenakan jikalau memilih yang setara seperti Subaitian ini akan menghina diri sendiri, ucap tuan muda Chin Tianyun. 这小子怎么配得上？不到你指手画脚。天云是秦家少。 Dan kelihatan Subaitian cukup geram ya geng. Hingga akhirnya kelihatan Chin Tianyun ingin bersalaman guna untuk mengenalkan diri kepada si tuan muda Subaitian. Kelihatan Chin Tianyun langsung bersalaman ya geng akhirnya kepada Subaitian sembari menjelaskan namanya di hadapan Subaitian. Dan dia merupakan tuan muda kota Chin. Akhirnya Subaitian juga memperkenalkan namanya di hadapan Chin Tianyun. Sembari bersalaman kelihatan energi spiritual yang ada di dalam diri masing-masing. Tentunya yang ada di dalam diri Subaitian sedikit bergejolak sehingga Chin Tianyun sedikit merasakan kekeraman di lengannya. Lalu kelihatan pula menurut Subaitian, tuan muda janganlah membuat gerakan-gerakan yang semena-mena dan tidak perlu membuat gerakan besar seperti yang dilakukannya. Kelihatan saja pada kesempatan hari ini si tuan muda dihempaskan dan diputar-putar sehingga dia dilemparkan oleh Subaitian sejauh 20 meter. Kelihatan para ajudan-ajudan si tuan muda Chin Tianyun langsung menghampiri kepadanya. Dan si tuan muda Chin Tianyun langsung memerintah kepada para ajudannya untuk menangkap bocah yang bernama Subaitian. Kelihatan si Nona Muransi pun langsung menghentikan tingkah mereka yang arogan terhadap Subaitian. Menurut Chin Tianyun, apakah si Nona Muransi benar-benar ingin memusik keluarga Chin? Dan kelihatan Subaitian langsung maju guna untuk menghadang serangan-serangan dari mereka semua. Dan dengan gerak cepat, kelihatan mereka semua langsung ingin menghantam kepada Subaitian. Kelihatan Subaitian pula langsung menggunakan kekuatan spiritual jiwanya dan ia berhasil menghempaskan kembali para ajudan-ajudan dari Chin Tianyun. Kelihatan Chin Tianyun sedikit geram pisan terhadap Subaitian dikarenakan Subaitian memberikan perlawanan. Dan menurut Chin Tianyun, Subaitian takkan bisa pergi dari keluarga Chin hidup-hidup. Dan dia pun kembali menyerang kepada Subaitian. Namun tiba-tiba datanglah si Nona Xianlu memberhentikan tingkah mereka semua yang lagi keributan di tempat itu.千律，是你亲哥。我相信北天。 Dan si Nona Xianlu ditemani salah seorang patriark kehormatan istana Qin. Lalu menurut Chin Tianyun, kedatangan si Nona Xianlu datang dengan tepat pada waktunya. Dan si tuan muda Chin Tianyun menjelaskan kepada si Nona Xianlu atau si Nona Hijau bahwasannya Subaitian atau undangan si Nona Xianlu telah mempermalukan keluarga Qin. Akhirnya si Nona Xianlu langsung menghampiri kepada Subaitian bahwasannya sembari menanya kabar Subaitian saat ini. Lalu kelihatan Chin Tianyun sedikit geram kepada si Nona Xianlu dikarenakan dia telah memperlakukan Subaitian dengan baik. Dan si Nona Xianlu menjelaskan bahwasannya dia meyakinkan Subaitian tidak akan menyerang tanpa alasan kepada mereka. Dan kelihatan sang ayah dari Nona Xianlu dan juga Chin Tianyun atau patriark keluarga Qin langsung menanyakan apa yang telah terjadi di tempat itu. 我相信北天不还对我秦家不敬，是不是你激怒了北天？有人不长眼招惹我。 Chin Tianyun menjelaskan bahwasannya bocah yang bernama Subaitian yang ada di hadapannya telah menyakiti kepada dirinya dan juga sang penjaga. Namun kelihatan menurut sang adik si Nona Xianlu, ia sedikit membenarkan dan menjelaskan lagi di hadapan sang ayah patriark keluarga Qin bahwasannya tidak mungkin Subaitian akan menyerang tanpa alasan.
Lalu kelihatan adu jajaten sang kakek dan sang adik terlihat ya geng di episode kali ini. Namun kelihatan sang patriark keluarga Qin mendekati kepada Su Beitian dan meminta kepada Su Beitian untuk menceritakan semua yang telah terjadi kepada sang ketua patriark keluarga Qin. Lalu kelihatan Su Beitian memberikan hormat kepada sang patriark keluarga Qin. Su Beitian menjelaskan di hadapan sang patriark keluarga Qin bahwasannya seseorang yang bernama Chen Tianyun telah mengganggu kepada dirinya dan pastinya ia akan memberikan sesuatu pelajaran karena telah mengganggu terhadapnya. 是我，家，你是派没有谁敢在我秦家一个交代。 Lalu menurut sang patriark keluarga Qin bahwasanya Su Beitian di tempat tersebut adalah tempat keluarga Qin. Jadi dia tidak pantas terhadap Su Beitian bertingkah semena-mena. Dan apakah Su Beitian tidak akan memberikan wajah untuk keluarga Qin? Namun Su Beitian sedikit mengadu kepada sang patriark keluarga Qin bahwasanya wajah hanya diberikan untuk diri sendiri, bukan untuk orang lain. Sehingga sang patriark keluarga Qin sedikit geram bahwasannya jangan pernah berpikir keluarga Qin punya hutang budi kepada Su Beitian. Yang padahal mah ya geng, keluarga Qin telah ditolong oleh Su Beitian. Tetapi menurut sang patriark keluarga Qin, Su Beitian belum ada jasanya terhadap keluarga Qin. Dan sang patriark keluarga Qin berbicara keras kepada Su Beitian bahwasannya tidak ada yang berani sombong di hadapan keluarga Qin. Lalu Su Beitian menanyakan mengapa patriark keluarga Qin, mengapa dia ingin kembali menyerang kepada Su Beitian. 自己挣的，不是别人。还偏偏你要不给我。 Lalu menurut sang patriark Qin, jadi Su Beitian harus memberikan penjelasan yang signifikan kepada keluarga patriark Qin. Kalau misalkan Su Beitian tidak memberikan penjelasan yang signifikan kepada patriark keluarga Qin, maka Su Beitian jangan harap bisa pergi dari tempat keluarga Qin. Sehingga scene ini juga sekaligus menutup perjumpaan kita ya geng di episode kali ini. Terima kasih buat kalian yang sudah subrek, terima kasih buat kalian yang sudah nonton sampai habis. Mohon maaf bila banyak kesalahan. See you next di video pembahasan.